Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallallahu wa sallam daimain wa tulazimain ala dhuhuri wal ayyam. Wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah hafizahumullah, khususan sidang jemaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kemungkinan besar kita bisa menunjukkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapati hari-hari terakhir atau paling tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau sangat sedih. Semakin bertambah hari, semakin akan meninggalkan bulan Ramadan itu, maka semakin sedih. Jangan sampai kita sebagai umat Kanjeng Muhammad justru malah bangga, asik, wis ora poso. Ini ternyata terbalik. Kita sebagai umat Rasulullah Mustafa SAW sebaiknya bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, di tahun 1441
1447 Hijriah atau 2026 Masehi, aku bisa berjumpa dan aku bisa menikmati Ramadan Karim ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla akan memberikan kesempatan bertemu kembali dengan 1448 Hijriah atau 2027 Masehi nanti. Ma'asyiral muslimin, kadang kita pun juga dalam hati kita perlu perbanyak istighfar dengan kesedihan kita. Ya Allah, apakah hamba-Mu ini betul-betul Engkau terima saum Ramadan tahun ini, saum Ramadan yang hamba lakukan ini? Bisa jadi saum Ramadan ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun menggugurkan kewajiban Allah. Begitu sahur, makan berbuka, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, hanya merasakan jual atas saja. Ini lisan belum Ramadan, belum saum. Ini telinga belum berpuasa, hati ini pun juga belum berpuasa. Maka ini kategori hanya puasanya orang biasa, levelnya hanya manusia biasa. Belum masuk yang mana lebih khusus, yaitu puasanya orang yang betul-betul zuhud kepada Allah, yang menghadapkan ridha Allah. Dan insya Allah orang yang seperti itu akan mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan ketika masuk bulan Syawal, maka predikat orang tersebut, hamba Allah yang mulia tersebut, menjadi Aidul Fitrah, Aidul yang kembali, fitrah, fatrah, fitri, suci, seperti bayi yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin, ada kalanya 3 doa yang selalu diaminkan Rasulullah, yang mana juga diaminkan oleh malaikat Jibril alias Rohul Qudus atau Roh Kudus. Ketika masuk bulan Syawal, kok masih ada dosa dalam hati seorang hamba, maka Ramadan ini betul-betul mustahil, kayak tidak ada manfaatnya. Ya kembali tadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Na'udzubillah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sedang hafizahullah. Salawat serta salam tercurah kepada saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Nabi yang sudah memberikan keteladanan, kita bisa gara-gara ada Ramadan ini bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau ya. Apa itu Mas Wawan? Ketika kita ada kajian-kajian untuk subuh atau tarawih, kadang kita lupa, tidak sadar ketika bulan suci Ramadan ini disebut syahrul siyam, bulan berpuasa, maka juga disebut syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana di dalamnya juga ada syahrul Quran, bulan di mana diturunkan kitab suci Al-Quran yang bertepatan malam 17 Ramadan. Rasulullah menerima di Gua Hira dan itu bertepatan malam Lailatul Qadar. Setelah Rasulullah menerima wahyu pertama itu, maka malam Lailatul Qadar tidak di malam ke-17, tetapi Rasulullah menyampaikan hendaknya kalian ketika mengalami atau menjumpai dan mendapati 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hendaklah kalian semakin mengencangkan ikat pinggang kalian. Maksudnya semakin ghirah untuk ubudiyah taqarrub ilallah itu semakin dikencangkan. Maka dihidupkan malam-malam itu, dan Rasulullah menyatakan di dalam beberapa hadisnya, yaitu biasanya malam Ghasal atau malam Ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tentunya jamaah sidang Jumat hafizahullah jangan mencuplek hanya aktif di masjid ketika malam 21 saja atau 23 saja atau 25 saja atau 27 saja atau 29 saja, tetapi sejak malam pertama Ramadan hendaklah kita aktif. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizahullah, apa sih kebiasaan maksimal sehari semalam yang mana bisa dilaksanakan, dipraktekkan, dimanifestasikan, bisa direalisasikan ketika bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah qiyamul lail. Rasulullah tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah bolong-bolong, yaitu meninggikan malam, juga baru, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail Rasulullah kita tidak tahu berapa jumlah rakaatnya, tetapi Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah menjumpai Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi itu jangan-jangan adalah witirnya Rasulullah, karena antara 1 sampai 11 adalah witir, adalah ganjil Rasulullah. Ma'asyiral muslimin sudah dipahami Allah. Mas Wawan, bisa ada jamaah yang katanya, ketika saya masuk bulan suci Ramadan, qiyamul lail itu disebut qiyamul Ramadan, di Asia Tenggara disebut tarawih. Tetapi di
luar Ramadan, maka kita sebaiknya selalu istiqomah untuk melaksanakan menegakkan salat nafilah, salat sunnah yang muakkadah, yaitu qiyamul lail. Berapa sih? Tidak harus seperti Rasulullah 11 rakaat, cukup 3 rakaat. Tapi istiqomah. Bagaimana itu, Mas? Yaitu 2 rakaat salam, yaitu qiyamul lail, ditutup witir 1 rakaat salam. Insya Allah itu saja kepada Allah Azza wa Jalla. Kebiasaan Rasulullah dan akan meninggikan derajat kita. Maqam mahmud dan maqam mahmud yang terpuji bagi orang yang selalu qiyamul lail. Jangan hanya menunggu Ramadan karena itu tarawih banyak temannya, tapi kalau bisa kita membangkitkan qiyamul lail itu di rumah-rumah kita. Nawiru buyutakum, hiasilah, sinarilah, terang-terangilah rumah-rumah kalian. Bidzikrillah, dengan zikrullah, mengingat Allah. Wisalat, dan salat-salat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, dan baca-baca Quran. Insya Allah rumah kita meskipun sangat sederhana sekali, tetapi menjadi baiti jannati. Yang kedua, Rasulullah Muhammad al-Mustafa selalu qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Masalah zaman Rasul belum ada Al-Quran yang sudah terkodifikasikan seperti ini. Ini zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, maka disebut mushaf Utsmani. Betul. Tetapi Rasulullah ketika menerima wahyu langsung di-share kepada para sahabat dan sahabiah. Maka banyak sahabat dan sahabiah itu menjadi hafiz dan hafizah. Rasulullah setiap hari selalu mentadabburi, menafsirkan, menerangkan kepada sahabatnya ketika Al-Quran itu sudah diterima oleh Rasulullah sejak wahyu pertama di Gua Hira itu sampai wahyu terakhir. Ma'asyiral muslimin, apakah kita sudah melaksanakan sunnah Nabi qiraatil Quran, atau jangan-jangan kita golongan orang awam, orang Islam yang umumnya saja baca Quran ketika pas bulan suci Ramadan saja? Seandainya Quran punya lisan, hei fulan, ngapain kau mengambil aku di lemari ini? Kemarin 11 bulan kemarin kau ini masuk bulan Ramadan, kenapa mau ngambil aku, menyentuh aku, membaca aku? Seandainya ini ada debunya bisa untuk tayamum juga. Namun bila manusia orang yang mengajarkan aktivitas bulan suci Ramadan. Mari, ma'asyiral muslimin dan jemaah hafizahullah, besok ketika kita meninggalkan Ramadan, kita betul-betul roh yang masih Ramadan, hati kita selalu istiqomah seperti bulan suci Ramadan. Quran selalu kita baca. Meskipun one day one rukuk, satu hari hanya 1 rukuk saja. Sungguh bakhil dan cepil kalau 1 hari 1 ayat saja. Bahkan 1 ayat itu ada yang sangat tidak hanya 1 huruf saja. Alhamdulillah, insyaallah, Yasin, Shadaqallahu Azim, itu kan sangat menghina sekali. Allah memberikan 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Kalau jamaah masih menggunakan 6.666 ayat, boleh, tapi harus ngerti di dalam Quran harus ada keterangannya, yaitu lafaz tasmiyah, basmalah, itu semuanya sebelum awal surat itu dihitung ayat. Meskipun aslinya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama suratul Fatihah. Terus kalimat Allah ilal Rabb itu dihitung ayat juga. Maka di total menjadi 66 kuartet. Ma'asyiral muslimin jemaah hafizahullah. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Yang ketiga adalah sholat duha. Ini bisa kita biasakan di bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan nanti, ditinggal oleh bulan suci Ramadan ini, kita tetap istiqomah. Paling tidak 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mas kawan saya belum bisa. Allahumma inna duha apakah tidak harus itu? Ketika yang rakaat awal saya belum bisa, wasyamsi wa duhaha, terus rakaat kedua, wadduha wal laili saja. Terserah pakai surat-surat apapun boleh. Bahkan seandainya tidak pakai surat pendek pun surat kita akan sah. Tapi kalau tidak pakai Al-Fatihah, maka surat kita tidak sah karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka syiar muslimin, mungkin 10 menit ini bisa membawa dampak yang positif bagi kita, sehingga kita betul-betul nuansa Ramadan akan selalu ada pada hati kita, ada pada kehidupan kita. Insya Allah kita menjadi keluarga yang mukmin kamil, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Semoga dari kebiasaan Rasulullah yang hanya beberapa yang topik sampaikan ini bisa segera kita amalkan, dan kita betul-betul menjadi umat Kanjeng Nabi yang betul-betul mendapatkan syafaatnya terlepas
termasuk selain mendapatkan syafaat Rasulullah, kita mendapatkan syafaat saum Ramadan ini dan mendapatkan syafaat Quran. Terlebih kita insya Allah dapat juga syafaat orang-orang salih mujahidin di tepi barat dan juga Jalil Ghaza, negeri Syam, Palestina merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qawmi al hajat. Rabbana zalamna anfusana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله. أنت معنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اهدنا من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا غفار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره